Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Nick menjadi perbincangan bagi beberapa orang terdekatnya. Mulai dari Alex anaknya yang mengatakan bahwa ayahnya lebih mirip seperti paman baginya ketimbang sosok ayah itu sendiri. Hingga mantan istrinya yang bernama Gigi yang mengungkapkan tentang masa lalu Nick yang dibesarkan di Las Vegas dengan ibunya yang bekerja sebagai penari seksi di kasino. Dalam film ini Nick digambarkan sebagai karakter yang selalu dikelilingi oleh wanita, bahkan sejak kecil hingga dewasa seperti sekarang. Pria itu juga nampak cukup dekat dengan sejumlah wanita. Sebut saja seperti Stella yang merupakan asisten rumah tangga di apartemennya, Lola si pelayan kafe yang selama ini selalu didekatinya, serta beberapa wanita lain di kantornya yang selalu terlihat cukup akrab dengannya. Yang pasti Nick merupakan pria yang sangat lihai dalam mendekati wanita. Namun sayangnya ia tidak begitu memahami perasaan dari wanita itu sendiri. Di suatu hari, Nick yang selama ini bekerja di perusahaan periklanan bernama Sloan Curtis selalu dinilai baik dalam menjual berbagai produk kebutuhan pria. Namun ia mulai mendapati fakta baru yang menyebut bahwa saat ini tren konsumsi produk wanita sedang meningkat di Amerika. Hal itulah yang membuat posisi Nick jadi terancam. Terlebih di kantornya juga mulai beredar bahwa jika bosnya telah mencari orang baru untuk mengisi posisi Creative Director, yang diketahui juga merupakan posisi yang selama ini selalu diincar oleh Nick. Mendengar hal itu, Nick pun mendatangi Danny yang merupakan bosnya untuk membahas mengenai kabar tersebut. Di ruang kerja Danny, bosnya itu mulai menceritakan tentang bagaimana masa kejayaan sempat dilalui olehnya bersamaan dengan Nick, ketika produk alkohol, tembakau, dan mobil memiliki nilai penjualan yang sangat tinggi di era 80-an. Namun itu semua mulai berubah ketika memasuki era 90-an. Di mana wanita justru lebih mendominasi di pasar saat itu dengan produk kebutuhan mereka. Hal itu jugalah yang nampaknya tak akan bisa dilakukan oleh Nick yang selama ini memang dinilai tidak bisa memahami pikiran wanita, apalagi untuk menjual produk yang mereka butuhkan. Atas penilaian tersebut, Danny lalu mempekerjakan Darcy sebagai Creative Director yang terbukti sangat pandai dalam menjual produk wanita. Di hari yang berbeda, Nick yang selama ini memang sangat jarang bertemu putrinya, kini akhirnya bisa kembali bersama di acara pernikahan mantan istrinya. Malah ia juga diberi tugas baru karena harus menjaga Alex selama Gigi dan suami barunya melangsungkan bulan madu. Di kantornya, penyambutan untuk Darcy pun dilakukan bersamaan dengan diperkenalkannya wanita itu sebagai pekerja baru di tempat tersebut. Ia pun membuka acara dengan sangat memukau. Tidak hanya membahas tentang kinerja sebelumnya, tetapi Darcy juga turut meminta semua pekerja di sana untuk menuangkan idenya dalam menjual produk khusus wanita yang ia bagikan. Nick yang pada dasarnya memang tidak tertarik pada produk wanita, terlebih dengan kedatangan Darcy di kantornya, jelas semakin membuatnya enggan untuk mengerjakan tugas tersebut. Apalagi itu semua harus selesai pada keesokan harinya. Namun apalah daya, ia yang hanyalah seorang pekerja biasa akhirnya tetap menuruti saja tugas yang diberikan padanya. Tak ingin membuang waktunya, Nick langsung bereksperimen dengan semua produk wanita yang didapat dari Darcy. Mulai dari krim anti keriput, maskara, moisturizing lipstick, peralatan waxing, alat tes kehamilan, pembersih komedo, stocking, hingga pakaian dalam wanita. Uniknya ia yang tak bisa menemukan ide dari iklan di TV untuk dijadikan sebagai referensi, kemudian berinisiatif untuk mencoba semua produk wanita itu sendirian, berharap agar nantinya ia bisa mendapatkan ide setelah mencobanya. Sialnya, ketika semua produk itu digunakannya, saat itu juga Alex dan pacarnya datang ke apartemennya. Alhasil, pertemuan mereka pun terasa begitu canggung. Bahkan Alex dan pacarnya pun langsung meninggalkan tempat tersebut setelah mendapati kelakuan aneh oleh Nick. Kesialan nampaknya tidak berhenti sampai di situ saja.
Nick yang masih kesal dengan kondisinya saat ini malah terpleset di toilet yang membuatnya tercebur di bathtub. Diperparah lagi dengan hair dryer yang juga turut jatuh ke dalamnya, yang sontak membuat Nick tersengat listrik. Nah, keesokan harinya, Stella pun datang seperti biasa untuk membersihkan apartemen Nick. Namun ada sesuatu yang menarik di sini. Karena ternyata tanpa Nick sadari, ia malah bisa mendengar ungkapan hati dari asisten rumah tangganya itu, yang nampak sedang menggerutu karena kondisi apartemen yang begitu berantakan. Namun saat itu Nick masih belum menyadari hal tersebut dan masih terus menjawab setiap ungkapan hati Stella, seolah ia sedang berbicara seperti biasanya. Tapi tidak dengan asisten rumah tangganya itu, yang justru terlihat kebingungan karena sedari tadi ia tidak terlalu banyak berkata, namun Nick bisa menjawab semua isi hatinya. Sejak saat itu, Nick merasa sangat terganggu oleh semua suara yang ia sendiri tak tahu dari mana asalnya, namun terdengar sangat mirip dengan suara asli dari tiap wanita yang ia temui. Termasuk juga dengan semua rekan kerja di kantornya yang terus-menerus mengeluarkan suara hatinya tanpa bisa dimengerti oleh Nick. Anehnya, sebagian besar pekerja wanita di sana malah cenderung mengatai Nick dengan keburukannya, seolah menegaskan bagaimana sikapnya sendiri selama ini pada semua rekan kerjanya. Namun ada yang berbeda dengan salah satu pekerja wanita bernama Erin, yang justru sedang memikirkan tentang aksi yang ingin dilakukannya. Nick yang saat itu pulang kerja lebih awal sempat dikejutkan dengan keberadaan Alex dan pacarnya yang ternyata sedang bermesraan di apartemennya. Sontak saja perasaan canggung pun menyelimuti mereka semua. Terlebih ketika Nick mengetahui bahwa pacarnya itu bukanlah sosok yang tepat untuknya. Tak lama setelahnya, Nick yang masih terus terbebani oleh tugas yang diberikan Darcy kembali mencoba semua produk wanita yang didapatnya. Namun lagi-lagi ia tak bisa mendapatkan ide apapun saat itu. Hingga kekesalan pun memuncak dan membuatnya mencoba untuk mencelakakan dirinya sendiri dengan keluar balkon sambil memegang hair dryer, berharap agar datangnya sambaran petir yang mungkin saja mengembalikan kondisinya seperti dulu. Dan benar saja, sambaran petir pun datang dan langsung membuat tubuhnya terkapar tak sadarkan diri. Keesokan harinya, perasaan Nick semakin dibuat kacau. Karena ternyata sambaran petir yang didapatnya tadi malam sama sekali tidak membuat perubahan pada dirinya. Karena ternyata kemampuannya untuk mendengar perasaan wanita masih tetap ada dan semakin membuatnya stres. Hingga kemudian ia pun memutuskan untuk mendatangi seorang dokter guna mengkonsultasikan masalahnya. Di tempat tinggal sang dokter, Nick mulai mengungkapkan masalahnya selama ini lengkap dengan semua kronologinya. Namun dokter itu nampaknya masih belum percaya dengan semua perkataan Nick. Bahkan ia menyangka jika pasien tersebut telah mengalami gangguan mental. Tapi itu tak berlangsung lama. Karena Nick yang mampu menebak semua perasaan si dokter, akhirnya bisa membuat dokter tersebut menyadari akan kemampuan yang dimiliki Nick. Bahkan si dokter juga mengatakan bahwa kemampuan yang didapat Nick merupakan sebuah anugerah yang membuatnya bisa merubah dunia, karena dapat mengetahui perasaan setiap wanita yang ada di hadapannya. Mendengar hal tersebut, Nick kini menjadi lebih percaya diri dan menganggap bahwa kemampuannya itu merupakan keajaiban yang akan membuatnya menjadi seorang pria yang sempurna di mata wanita. Alhasil, Nick pun mau melalui hari-harinya dengan kemampuan tersebut tanpa ingin lagi menghilangkannya. Sejak saat itu, Nick menjadi seorang yang penuh pengertian dan bisa memberi respon yang sangat baik terhadap semua wanita. Mulai dari Lola yang akhirnya mau menerima ajakan kencannya, Annie yang tidak lagi disuruhnya untuk melakukan hal-hal sepele, serta Erin yang terkejut oleh perubahan sikap Nick karena menjadi begitu perhatian dengannya. Bahkan ia sempat mengatakan dalam hatinya bahwa ternyata masih ada orang yang peduli dengannya, dan itu adalah atasannya sendiri. Di ruang kerja Darcy, Nick mulai membahas kembali tentang ide penjualan produk wanita yang akan dilakukan oleh kantornya, termasuk dengan rencana Nike yang ternyata juga sedang mencari perusahaan periklanan untuk tender produk terbaru mereka.
Darcy yang mendengarnya jelas sangat kaget, karena hampir semua yang dipikirkannya bisa sama persis seperti yang dipikirkan juga oleh Nick. Termasuk dengan revisi desain salah satu klien mereka, yang sebetulnya merupakan ide dari Darcy. Namun diungkapkan langsung oleh Nick seolah menegaskan jika pria itu merupakan sosok yang sempurna dan selalu bisa melahirkan ide-ide cemerlang seperti yang diinginkan Darcy. Wanita itu juga sudah mulai tertarik dengan kepribadian Nick. Apalagi ketika mengetahui bahwa rekan kerjanya itu merupakan sosok pria yang baik terhadap anaknya dan mau menjaganya di saat mantan istrinya malah asik berbulan madu dengan suami barunya. Darcy juga sempat menyarankan Nick untuk membeli gaun prom bagi putrinya, seolah mengungkapkan bahwa ia saat ini sudah mulai terbuka pada rekan kerjanya itu. Setibanya di rumah, Nick yang mendapati Alex bersama dua teman perempuan lainnya sempat sedikit canggung, karena ia selama ini memang tidak pernah menjalani perannya sebagai seorang ayah. Terlebih dua teman Alex juga sempat menilai buruk Nick dalam pikiran mereka. Namun untungnya, Nick yang bisa mendengar isi pikiran mereka semua akhirnya mulai mencairkan suasana. Di malam itu juga, Nick yang sudah membuat janji untuk kencan dengan Lola pun akhirnya melalui malam mereka dengan bercinta. Bahkan ia sanggup membuat wanita itu merasa sangat puas karena bisa memenuhi keinginannya. Bahkan Lola tak malu untuk menyebut Nick sebagai dewa mantap-mantap karena kehebatannya itu. Sejak saat itulah Nick beranjak mulai terbiasa hidup dengan para wanita dan mau mendengarkan setiap isi hati wanita yang ia temui. Bahkan ia pun tak ragu untuk meniru ide yang muncul di benak Darcy, yang bahkan sampai membuat wanita itu terpukau karena merasa memiliki banyak kesamaan dengan rekan kerjanya tersebut. Darcy juga sempat dibuat salah tingkah ketika ia sudah sangat tertarik dengan Nick. Bahkan wanita itu sampai tidak menyadari tentang ide yang ditegasnya sendiri, yang sebetulnya secara tak langsung sudah dicuri oleh Nick. Tidak sampai di situ saja, kebersamaan mereka pun berlanjut hingga pada makan malam romantis di sebuah restoran yang seolah menjadi penanda hubungan keduanya yang sudah terjalin semakin intim. Sialnya, Nick yang melihat adanya Lola tak jauh darinya malah merasa sangat bersalah karena telah mencampakkan wanita itu begitu saja. Esok hari pun tiba dan kini saatnya bagi Nick untuk melakukan presentasi dengan pihak Nike. Meski awalnya ia sempat menolak dan lebih menyarankan Darcy untuk melakukan presentasi tersebut, namun pada akhirnya mau tak mau ia sendirilah yang harus langsung membawakan idenya di hadapan pihak Nike. Dengan lancar, Nick mampu membuat presentasi itu menjadi begitu memukau dan sukses menjalin kerjasama dengan klien baru tersebut. Namun ternyata keberhasilan itu tidak lantas membuat Nick puas, karena justru ia merasa semakin bersalah pada Darcy. Bahkan ia sempat akan mengirimkan surat permintaan maaf dan mengakui kesalahannya. Namun hal itu diurungkannya, menyusul kedatangan Darcy yang membawakannya minuman sebagai perayaan atas keberhasilan dalam presentasi tadi. Tidak sampai di situ saja, Darcy juga turut mengajak Nick untuk datang ke rumah barunya. Hingga kemudian mereka pun melalui malam itu dengan bercinta di sana. Keesokan harinya, Nick yang baru sampai di kantornya langsung dibuat terkejut karena ternyata bosnya malah memecat Darcy dengan alasan karena wanita itu tidak terlalu memberikan dampak besar pada perusahaannya dan akan tetap mempertahankan Nick seperti sebelum-sebelumnya. Nick yang mengetahui hal itu jelas tak terima karena bagaimanapun juga ide yang didapatnya selama ini sesungguhnya berasal dari Darcy. Dan ia jelas akan merasa sangat bersalah apabila wanita itu akhirnya dipecat dari kantornya. Terlebih lagi Nick juga sudah menjalin hubungan spesial dengan Darcy. Alhasil ia pun meminta Annie untuk segera mencari tahu keberadaan Darcy yang saat ini memang tidak ada di kantornya. Hal yang sama juga nampaknya terjadi pada Erin. Wanita itu tiba-tiba saja tidak terlihat di kantor hari itu tanpa adanya alasan apapun. Nick yang pernah mendapati isi hati Erin ketika ingin bunuh diri jelas merasa khawatir akan hal itu. Dan ia pun segera mencari alamat tempat tinggal si Erin. Sialnya, Nick yang sedang berada di suatu lorong jalan malah terkena percikan dari konsleting listrik akibat sambaran petir di sana.
Dan akhirnya membuat kemampuannya dalam membaca pikiran wanita tiba-tiba hilang begitu saja. Ia pun akhirnya mau tak mau mulai mencoba menjadi pribadinya yang seperti dulu lagi, ketika belum memiliki kemampuan spesial seperti kemarin. Termasuk saat membujuk Erin untuk bisa kembali berangkat ke kantor dengan menawarinya posisi sebagai copywriter yang memang selama ini diinginkannya. Selesai urusannya dengan Erin, Nick langsung menuju ke tempat tinggal Darcy. Namun sayangnya ia tak bisa menemui wanita itu, karena nampaknya Darcy memang sedang ingin menyendiri dulu di rumah barunya. Di malam itu juga, Nick yang sedang dilanda perasaan tidak menentu karena Darcy yang menghilang dari kehidupannya, malah mendapat kabar buruk dari Gigi yang menyebut bahwa Alex sempat menelponnya 3 kali dengan nada sedih dan penuh kecewa tanpa menjelaskan lebih banyak hal padanya. Mendengar hal itu, Nick pun langsung bergegas menyusul putrinya di acara perpisahan sekolahnya. Dalam kemeriahan acara perpisahan, Alex justru hanya melalui malam itu dengan duduk menangis di toilet selama berjam-jam. Dan diketahui bahwa ternyata ia baru saja dicampakkan oleh pacarnya sendiri setelah menyatakan belum siap untuk tidur dengannya. Nick yang mendengar hal itu jelas merasa sangat lega karena putrinya masih mau menuruti perkataannya dan tidak jadi berurusan dengan murid nakal itu. Mereka pun lalu meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke apartemennya. Kemudian Nick yang mulai jatuh cinta pada Darcy kini semakin dibuat kacau perasaannya karena wanita itu masih belum juga bisa dihubungi. Akhirnya ia pun nekat untuk kembali ke rumah baru Darcy, berharap agar ia bisa kembali bertemu dengan wanita itu. Meski waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun untungnya Darcy masih mau membukakan pintu rumahnya untuk Nick. Pria itu pun segera menghampiri Darcy dan mulai menjelaskan semua yang telah dialaminya selama ini, termasuk dengan seluruh ide yang telah ia curi dari wanita yang dicintainya itu. Nick bahkan mengaku telah siap dengan semua risiko yang harus diambilnya. Meski ia harus dipecat sekalipun agar Darcy tetap bisa bekerja di kantornya lagi. Namun Darcy yang mendengar semua pengakuan dan rasa bersalah yang ditunjukkan oleh Nick akhirnya mau menerima pria itu dengan kondisi apapun. Mereka pun lalu berbaikan dan kehidupan Nick kembali membaik dari sebelumnya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, menurut kalian nih, bagaimana dengan kemampuan yang sebelumnya dimiliki oleh Nick? Jika kalian punya kemampuan untuk membaca pikiran wanita, hal gokil apa nih yang akan kalian lakukan? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya.